Shalom saudaraku. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan, sampai detik ini bolehlah pakai tangannya Bapak Ibu. Setuju ya, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam diri anaknya Yesus Kristus Bapa, kembali kami Bapa membawa tubuh, jiwa dan nafas kehidupan kami Bapa, sebagai persembahan dan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, atas cinta, kasih dan anugerah-Mu Bapa yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hingga sampai detik ini Bapa. Dan tak ada satu alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mengucap syukur kepadamu, sebab hanya Engkau Allah yang patut disembah dan dipuji. Terima kasih ya Allah yang baik. Ini ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau Allah yang hidup, Engkau tutup bungkus kehidupan kami Bapa, tempat ini Bapa, dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, sehingga ibadah pada siang hari ini Bapa boleh berlangsung dengan baik Bapa, oleh karena kasih dan seizin-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku
layak dipuji untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kalau kita boleh terhubung dengan Allah kita, oleh karena kasih Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Saat ini, mari kita beri hormat dan kemuliaan bagi Allah kita, karena hanya Dia Allah yang patut dipuji dan disembah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan
Saudaraku, saya persiapkan untuk duduk kembali. Saat ini, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya undang setiap kita mempersiapkan diri, fokus kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita boleh melalui segala percobaan, segala apapun problem yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab berjalan bersama Tuhan, kita boleh merasakan kasih dan sukacita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian di sana dengan sepenuh hati kita, sebab Dia kekuatan di dalam kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua
berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebatang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebatang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebatang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur Tuhan dengan hari yang luar biasa. Kami ada di sini karena kami tahu ibadah seperti ini bukan saja sesuatu yang baik, tetapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, amin. Bro, minta kunci dia bisa. Ya, lagu ini, salam saudara-saudara yang terkasih. Lagu ini ketika saya kena stroke 17 hari di RSPAD, dan saya suka nyanyikan lagu ini, Kaulah Harapan. Makasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lakukan yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus harapan dalam hidupku. Judul khotbah saya hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil landasan firman Tuhannya dari Keluaran 17. Saya baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?
Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Di jam saya 12.24. Kalau ikut rundownnya maka saya mesti berhenti di 12.45. Ya, 12.45 ya. Berarti khotbahnya hanya berapa belas menit ini saudara-saudara yang terkasih. 21 menit. Ya nggak apa-apa. Saya pernah khotbah di depan waktu itu Pak Ahok, ada wakil gubernur dan ada gereja-gereja dari Nias. Mereka membuat kantor perwakilan di Jakarta, jadi minta saya khotbah. Lalu saya datang 30 menit sebelum ibadah itu dimulai dan mereka berkata, Pak maaf ya Bapak khotbahnya cuma 12 menit. Oke. Biasa waktu Bapak berapa ya? 30 menit atau 45 menit, oke. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dah lama Pak Ahok datang dan pembawa acaranya datang dan berkata begini, Pak 12 menit itu sudah sama 2 pujian Pak. Oke, oh gitu ya. Gimana Pak, bahan Bapak kurangi? Oh tidak, nanti kamu lihat apa yang saya lakukan. Dan speed saya ngomong lebih cepat dari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat Alkitab dan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga selesai saya khotbah, Pak Ahok maju sambutan karena dia wakil gubernur waktu itu, wakilnya Pak Jokowi, dan dia berkata begini, maaf Pak Pendeta, saya belum pernah dengar pendeta bicara cepat seperti Bapak. Sampai saya nggak ngerti Bapak ngomong apa katanya. Saudara, hari ini saya beri judul berjalan bersama Tuhan. Mengapa berjalan bersama Tuhan penting? Karena yang pertama, berjalan bersama Tuhan itu pasti ada perlindungan, pasti ada proteksi. Ketika Tuhan suruh kita, maka Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika orang percaya kepada Tuhan, harusnya hidupnya berubah karena dia tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti perlindungan. Ada perlindungan. Dia tidak andalkan lagi kepintaran dia, karena kepintaran kita, saudara-saudara yang terkasih, kepintaran yang terbatas, pengalaman kita nggak banyak. Karena itu Tuhan bilang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang punya perjanjian secara bangsa dengan Allah. Tidak ada bangsa di dunia ini yang punya perjanjian kecuali bangsa Israel. Anda bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12, dimulai dengan satu keluarga yang namanya Abraham. Dengan keluarga ini maka Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa. Itu janjinya. Dari bangsa Israel maka bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Bulan depan saya berangkat ke Sydney, saudara-saudara yang terkasih, dan di satu perumahan besar itu orang-orang kaya adalah orang-orang Yahudi. Hebat-hebat sekali, mereka dulu pelarian, saudara yang terkasih. Kata diaspora itu berserak-seraknya orang percaya karena penganiayaan. Saudara-saudara yang terkasih, itu arti sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mereka di mana saja mereka berhasil. Karena Tuhan memang berkata kalau Dia yang menyuruh kita, maka di dalamnya mengandung arti Dia memproteksi, Dia menjaga kita. Rumah tangga kita itu Tuhan yang dirikan. Dan saya percaya Tuhan pula yang akan menjaga. Pekerjaan saudara di tempat ini itu Tuhan yang kehendaki. Karena itu saya percaya Tuhan juga jaga. Gereja di mana saudara pelayanan itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan saya percaya saudara yang terkasih, Tuhan akan menjaga itu. Karena itu berjalan bersama dengan Tuhan penting sekali. Bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau kita membaca Keluaran 12 ayat 37, saya nggak biasa pakai PPT, biasanya kalau pakai layar, bahan saya hilang saudara-saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka keluar dari Mesir, Keluaran pasal 12 ayat 37, yang keluar itu 600.000 laki-laki. Jadi kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak, hampir 3 juta orang keluar dari Mesir. Musa pemimpin besar. Kalau Musa tinggal di Jakarta tahun lalu, saya pilih dia jadi gubernur DKI, saudara yang terkasih. Karena dia pemimpin besar, hebat sekali. Dia lebih daripada rata-rata anak muda di Mesir, karena dia putra angkat putri Firaun. Dia belajar, saudara-saudara yang terkasih, manajemen kepemimpinan. Mobilnya dia barangkali tulisannya Mesir 1 kira-kira. Saudara-saudara yang terkasih, dan dia kemana-mana, saudara, dia membawa sebuah kebanggaan di dalam hidupnya. Dan akhirnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia membunuh satu orang Mesir, dan kemudian dia takut dan dia pergi. Waktu dia pergi, saudara yang terkasih, umur 40 tahun. Jadi Musa itu dalam hidupnya ada 3 periode hidupnya. 1 sampai 40, 40 sampai 80, dan 80 sampai 120 tahun. 1 sampai 40, saudara yang terkasih, dia ada di Mesir, dia putra angkat putri Firaun. Tapi 40 sampai 80 tahun dia menjaga kambing domba, semua fasilitas-fasilitas yang dia pernah ada, nggak ada semua. Dia mau pakai minyak wangi, binatang lebih wangi dari dia. Dia mau telepon dengan siapa, saudara yang terkasih. Sampai umur 80 tahun Tuhan bilang kamu pergi, karena bebaskan bangsaku, bebaskan Israel dari sana. 430 tahun mereka dijajah, saudara yang terkasih, kerja rodi di sana. Dan Tuhan bilang sama Musa kamu pergi. Tapi itu Musa bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak pandai bicara.
Rata-rata orang kalau nggak mau sesuatu, saudara yang terkasih, alasan yang paling suci dan bisa diterima adalah nggak pandai ngomong. Saya nggak percaya kalau ibu-ibu nggak pandai ngomong, itu saya nggak percaya. Saya pernah khotbah di daerah Pondok Indah, ibu-ibu pengusaha, sekitar 20 orang di sebuah persekutuan. Lalu hari Rabu jam 10 dan kemudian mereka mimpin pujian sekitar 10 sampai 15 menit, dan setelah itu diberi kesempatan untuk orang bersaksi. Gak ada yang bersaksi. Lalu kemudian ada satu orang berkata, ibu di sebelah saya ulang tahun hari ini, ayo ibu bersaksi. Dia bilang nggak mau. Lalu ibu gembalanya bisikan sesuatu, lah dia loncat dan dia ke depan. Mungkin ibu gembalanya bilang, kalau kamu nggak bersaksi kamu masuk neraka. Saudara-saudara terkasih, kira-kira gitu, saya juga nggak tahu bisikinnya apa. Lalu dia mulai ke depan, dia garuk-garuk kepala yang tidak gatal itu. Lalu dia mulai bersaksi, dia bilang, betul saya hari ini ulang tahun, tapi saya ini nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, gemetar semua kaki saya. Dan dia ngomong. Saya lihat udah 10 menit dia masih ngomong di atas. Dan wanita yang nggak bisa ngomong ini 15 menit dia kesaksian. Karena itu Tuhan berkata, ada Harun kakakmu dia yang akan bicara. Kita tahu akhirnya tulah demi tulah, hukuman sampai tulah yang ke-10. Saudara yang terkasih, kemudian Musa diizinkan oleh Firaun untuk meninggalkan Mesir dan mereka pergi, saudara yang terkasih. Dan ketika mereka sudah jauh, Firaun berubah pikiran. Firaun bilang, kejar orang-orang Israel itu, sebab kalau mereka gak ada, siapa bangun jembatan, siapa bangun gedung, siapa bangun rumah, sebab TKI tenaga kerja Israel tidak lagi bersama dengan kita. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian mereka dikejar dan mereka begitu takut. Mereka bilang, Musa, apa karena kekurangan kuburan di Mesir kamu bawa kami ke sini? Tapi Tuhan bilang, ulurkanlah tongkatmu dan air laut terberaung untuk dia terbelah. Allah adalah pencipta. Karena itu semua yang nama ciptaan harus tunduk seperti dia. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali dan akhirnya dia berhasil, banyak orang bertepuk tangan untuk dia, tapi dia berkata, gak perlu bertepuk tangan untuk saya, karena saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu. Allah kita, dia pencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena itu jangan terlalu khawatir dengan hidup ini. Kalau Tuhan menghendaki kita ada di dalam dunia ini, maka penyertaannya ajaib bersama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu kemudian mereka berangkat. Apalagi saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan kepada mereka. Waktu di Mara dan Elim, mereka mau minum air nggak bisa diminum karena pahit. Lalu kemudian Musa disuruh melemparkan sepotong kayu, air yang pahit itu berubah menjadi manis dan mereka bisa minum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apalagi saudara-saudara yang terkasih, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, sepatunya nggak pernah diganti. Saya main tenis 1 minggu 3 kali, saudara-saudara yang terkasih, dan dulu saya beli sepatu yang 3 bulan sudah diganti. Sekarang agak lumayan belinya, agak kuat. Tapi saudara yang terkasih, pasti tidak sampai 2 tahun sepatu itu akan rusak. Orang Israel punya 40 tahun sepatunya nggak rusak. Bajunya nggak pernah diganti 40 tahun. Sebab Tuhan mau berkata apa? Saya yang suruh kamu, saya yang pasti akan jaga kamu. Jangan perlu khawatir berlebihan, saudara-saudara yang terkasih, karena Tuhan yang menyuruh. Ibadah ini Tuhan yang suruh, dan saya percaya Tuhan yang menyertai. Karena itu saudara, saya pergi keliling kemana-mana. Kalau Tuhan suruh saya jalan, saya jalan, saudara-saudara yang terkasih. Walaupun kemarin ke NTT lagi tidak terlalu sehat, tapi betul hati yang gembira adalah obat yang manjur itu. Ketika kita melayani bersama-sama, kita dapat kekuatan. Saya dulu bikin persekutuan artis, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan beberapa teman yang pintar, dedekot pemain musik di Jakarta ini, saudara. Dan saya selalu bilang sama mereka, jangan kalian terlihat baik itu hanya waktu di stage, hanya di panggung, tapi dalam kehidupan keseharian kamu harus terlihat baik. Karena itu yang Tuhan mau, sebab hidup kamu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat pasal 17 yang tadi kita baca, ketika mereka ada di Masa dan Meriba, saudara yang terkasih, mereka nggak bisa minum karena air nggak ada. Kalau di Mara dan Elim pasal 15 ayat 22, itu air nggak bisa diminum karena pahit. Tapi ini sama sekali nggak ada air dan mereka nggak bisa minum. Karena itu mereka bilang sama Musa, Musa, apakah engkau mau bunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Saudara, orang dewasa atau tidak dalam spiritual, dalam kehidupan rohaninya, itu terlihat kalau masalah itu datang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya selalu bilang itu masalah adalah cara Allah mendirikan, atau Allah mendirikan sebuah universitas penderitaan supaya semua orang belajar dari dalamnya dan melihat Tuhan bukan sekedar Tuhan yang kenal di kulit saja, tapi masuk lebih dalam lagi. Ketika saya 17 hari di rumah sakit, saudara yang terkasih, lalu keluar saya pakai kursi roda,
pakai tongkat, tapi saya pegang ayat yang tadi saya bilang, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya hidroterapi di seorang dokter Katolik, namanya Dokter Maria di Kemang, saudara yang terkasih. Dia bilang, buka maskernya Pak, tolong Pak. Sesudah dia melihat rekam medis saya, lalu dia bilang, coba Bapak, dia bilang, oh mulutnya nggak bengkok ya. Lalu dia bilang, coba Bapak ngomong, oh lidah Bapak nggak pelo ya. Lalu dia tanya, Bapak kerja apa? Saya bilang, saya pendeta. Oh pantas Pak pendeta. Pantas apa Bu Dokter? Karena pendeta itu suka banyak ngomong, lidahnya elastis, saudara, nggak pelo, puji Tuhan. Ngomong tentang apa dulu persoalannya? Ngomong tentang Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita, memelihara kita, memberkati kita, memakai kita, saudara yang terkasih, menjadi anaknya. Oh dulu saya minder, saya sekolah di SMA 45 namanya di Pulau Gadung. Guru-guru saya banyak orang Batak, teman-teman saya banyak orang Batak. Aduh kalau mereka ngomong itu saudara menyakitkan sekali. Mereka bilang, Henry kamu sudah hitam pendek hidup lagi, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ketika saya tahu we are the ambassador of Christ, saudara, kita adalah duta Tuhan. Wah saya pede banget. Kemana-mana saya pergi pelayanan, saudara yang terkasih, saya nggak peduli saudara-saudara yang terkasih dihargai atau tidak dihargai. Yang saya tahu surga menghargai semua pelayanan yang kita lakukan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, saya bilang kalau orang pelayanan lalu nggak bertobat, itu membahayakan, memalukan pelayanan saudara. Pelayanan dalam bentuk apa saja. Saya bahkan bilang penerima tamu itu adalah orang penting, sebab kalau dia nggak terima tamu, tamu nggak ada. Kalau tamu nggak ada, khotbah mau sama siapa, nyanyi mau sama siapa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, menghargai orang harus lebih daripada menghargai apapun yang dia punya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi berjalan bersama dengan Tuhan, pertama ada perlindungan, tapi berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan, maka kita tahu kepada siapa kita bisa minta tolong. Dalam ayat 4 dikatakan Musa kemudian berseru-seru. Dalam bahasa Inggris dikatakan cry out, dia berteriak sama Tuhan. Karena Musa tahu siapa sesungguhnya yang sanggup untuk menolong. Saudara, manusia kalau menolong biasanya suka ingat-ingat jasanya. Tapi kalau Tuhan menolong, dia tolong dengan sempurna. Nah kita mau Paskah ini saudara yang terkasih, mau Jumat Agung. Dan saya selalu ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus diadili sebanyak saudara-saudara yang terkasih, berkali-kali diadili, 3 kali pengadilan Romawi, pemerintah 3 kali pengadilan agama saudara. Banyak hal yang tidak adil. Paling tidak ada 4 hal saudara. Diadili pada hari masih gelap. Nggak ada di dunia ini orang diadili pada hari masih gelap. Yang kedua saudara yang terkasih, tidak ada saksi. Yang ketiga, tidak ada tuduhan yang jelas. Yang keempat, tidak ada pembela. Itulah sebabnya orang hukum kalau diadili atas nama hukum harusnya Yesus dibebaskan. Tapi enggak, Yesus tidak dibebaskan. Bahkan orang dekat dengan dia yang namanya Petrus itu mengkhianati dia. Jadi ada 2 murid yang mengkhianati dia. Selain saudara Yudas, tapi juga Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, waktu di sidang, Petrus itu ditanya dari wanita-wanita itu, oleh wanita-wanita yang menghangatkan tubuhnya. Dari logam, kentara kali kau ini, pasti dari tarutung kau. Kalau saya, lalu dia berkata, Petrus berkata, aku nggak kenal. Ngomong apa kau? Oh kalau saya Yesus, saya minta izin sama Kayafas, permisi sebentar yang mulia, saya mau ketemu dulu Petrus. Dan saya kesana lalu saya bilang, Petrus ngomong apa? Ngomong lagi. Saudara yang terkasih, kenapa? Ini orang dekat sama Yesus. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus kemudian dia melakukan semua saudara-saudara, atau dia menjalani semua penderitaan yang diderita oleh dia. Waktu dia disalibkan menurut tradisi, disalibkan dengan beberapa jalan, saudara-saudara, pertemuan jalan, supaya orang lihat bahwa dinasti Yesus sudah selesai. Karena itu dia dipertontonkan secara umum. Apalagi saudara yang terkasih, dia tersiksa secara perlahan-lahan dalam kesakitan yang luar biasa. Apalagi itu penghinaan total saudara. Tapi tunggu dulu, itu hari Jumat sore jam 3 nggak terjadi apa-apa, Sabtu nggak terjadi apa-apa. Tapi hari Minggu saudara yang terkasih, 3 wanita-wanita itu ke kuburan. Batu itu sudah dipindahkan. Bukan supaya Yesus keluar, dengar baik-baik, karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi walaupun batu itu tetap ada di sana, Yesus tetap bisa keluar. Tapi batu itu dipindahkan supaya orang luar bisa lihat ke dalam bahwa sesungguhnya Yesus ada. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Ya, karena dia hidup, semua ketakutan hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Musa tahu itu, karena itu Musa datang kepada Tuhan. Dia tahu pertolongan yang sesungguhnya hanya berasal daripada Tuhan. Dan ketika dia berteriak, Tuhan jawab. Tuhan bilang begini, sekarang kamu berjalan dengan beberapa orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa disuruh supaya saudara-saudara yang terkasih jalan di depan bangsa itu, bawalah bersamamu beberapa orang dari tua-tua Israel. Tuhan mau kasih tahu kepada Musa, saudara-saudara yang terkasih, Musa, kamu gak bisa sendirian dalam pelayanan. Kamu butuh orang lain. Pelayanan itu tim. Pelayanan itu saya suka bilang gak bisa solo karir.
Pelayanan itu nggak boleh egois. Pelayanan itu mesti saling mendukung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika seorang pencipta lagu yang pergi sama-sama kemarin ke NTT, ke Soe, ciptakan 5.200 lagu, saudara-saudara yang terkasih. Waktu dia lagi bersaksi, saya doa. Saya bilang sama rombongan, siapapun lagi pelayanan, sesederhana apapun, kita mesti duduk dan doakan dia. Karena kita satu tim, di mana ada satu hati, di mana ada satu roh. Maka saya percaya orang-orang yang dilayani akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu Musa bilang, bawa beberapa orang tua-tua Israel, bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Tuhan tidak minta sesuatu yang kita nggak punya. Bayangkan kalau Tuhan bilang, yang melayani saya harus tinggi, saya nggak termasuk. Yang melayani saya harus putih, nggak termasuk. Harus ganteng, nggak termasuk juga. Tapi saya bersyukur loh, Alkitab itu ngomong begini, 1 Samuel pasal yang ke-16, kalau saudara baca, ketika Daud, saudara yang terkasih, ketika Saul mau digantikan, Samuel disuruh pergi ke Bethlehem di rumah Isai, karena di antara anak-anaknya salah satu yang sudah kupilih, kutetapkan untuk jadi raja. Dan ketika Eliab keluar, Eliab itu prajuritnya Saul, saudara, tinggi besar, dan Samuel berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan bilang, jangan lihat parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi orang tinggi dan ganteng ditolak sama Tuhan menurut ayat itu. Wah, itu membuat saya pede, saudara. Selain Yohanes 3 ayat 30, dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. 2 ayat ini membuat saya keliling ke Indonesia, saudara yang terkasih, dengan keyakinan itu. Itu saudara yang terkasih, saya mau bilang kita semua, siapa saja kalau sudah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, maju terus dalam pelayanan, apapun tantangannya, saudara. Bawa aja dirimu, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa ubah. Ada seorang pernah berdoa begini, Tuhan ubah hati saya, jawab persoalan saya, supaya saya bisa jawab persoalan orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu ketika dia berteriak, Tuhan jawab. Selesai kalau tinggal 3 menit, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Tuhan kemudian bilang sama Musa, saudara-saudara yang terkasih, maka aku akan berdiri di sana di depan. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara yang terkasih, bukan berarti tidak ada masalah, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu kepada siapa kita minta tolong, dan berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan Tuhan lebih dahulu berjalan di depan kita. Itu yang membuat orang Kristen, sebenarnya anak-anak Tuhan, hidupnya selalu optimis, saudara yang terkasih. Itu yang membuat harusnya orang Kristen itu sukacitanya nggak tergantung dengan situasi dan kondisi. Ini yang dibilang, saudara yang terkasih, sukacita yang dari Tuhan itu seperti begitu. Ada persoalan, yes. Ada masalah, iya. Tapi Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi semua masalah. Seperti apa? Lihatlah gereja-gereja, lihatlah sinode-sinode, saudara yang terkasih. Nggak ada yang nggak punya persoalan, nggak ada yang punya masalah. Tapi saya mau bilang, nggak boleh menyerah. Hidup ini, saudara, adalah pembentukan daripada Tuhan. Dan saya berdoa kita makin hari makin baik. Ada satu lagu yang saudara pasti tahu semua. Aku berbahagia, saudara. Aku bernyanyi, itu refnya. Dikarang oleh seorang wanita namanya Francis J. Crosby, atau suka dipanggil Fanny Crosby. Dia karang ratusan lagu. Dan ini yang dia ngomong. Saya bersyukur saya lahir dengan mata buta. Sebab kalau saya lahir dengan mata yang melihat, mungkin daya tarik dunia lebih menarik saya. Sehingga barangkali satu lagu pun saya nggak bisa akan karang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat semua dari sisi Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang dalam persoalan apapun. Makanya Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu kepada siapa kita datang minta tolong. Dan yang keempat, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan Tuhan mendahului berjalan di depan kita. Selalu kepada kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya apa yang kami dengar bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi dia jadi pengalaman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, boleh lepaskan tangannya Bapak Ibu saudaraku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Henry Silakparang. Terima kasih Bapak
kiranya Bapak semakin diberkati di dalam pelayanannya dan keluarga juga semakin diberkati. Dan saat ini saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman dari PDMNC Center. Baik, sekilas info pengumuman PDMI Center selama sepekan ini. Untuk doa bersama Senin 17 Maret 2025 pukul 17.30, lokasinya di iHub lantai 4. Ya, yang nggak tahu iHub itu gedung Sindo Exindo lantai 4. Untuk yang berkenan hadir bisa menghubungi PAC-nya Bapak Han di nomor yang tertera pada layar. Ya. Untuk ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center minggu depan tanggal 21 Maret 2025 dilayani oleh Pastor Judika Sihafloho SPH di tempat dan waktu yang sama. Jadi kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk mengajak teman-teman yang lain yang belum hadir pada siang hari ini untuk datang minggu depan. Berikutnya. Ya, ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center ini untuk bulan depan tanggal 11 April 2025 dilayani oleh Pastor Michael David Zernia Wijaya. Sekali lagi tempatnya sama di MNC Conference Hall lantai 3 iNews pukul 12 sampai 13. Berikut laporan kas dan persembahan saldo akhir per Maret 2025 tertera pada layar. Kami mengajak rekan-rekan sekalian bagian terbeban untuk pelayanan diakonia bisa menghubungi nomor yang tertera pada layar Ibu Yorina dan Ibu Leni. Baik, terima kasih sekilas info PDMC Center. Terima kasih. Demikian pengumuman dari PDMC Center, dan saat ini tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, tiada hentinya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas cinta kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Segala anugerah, berkat Bapa, sukacita, damai sejahtera Bapa telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Kau telah memberkati kami Bapa lewat pekerjaan, Kau telah memberkati keluarga kami Tuhan, Kau telah memberkati Bapa lingkungan tempat kami berada. Dan saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, tiba saatnya bagi kami Bapa untuk mengumpulkan sebagian berkat-Mu, anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kiranya Bapa persembahan ini Bapa Engkau sempurnakan di hadapan Allah Bapa di surga, dan persembahan ini Bapa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam diri nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Saudaraku, mari berdiri. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari kita juga pada kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan ini kami juga doakan untuk jemaat PDM MNC Center dan pengurusnya. Tuhan tolong pengurusnya bisa mengurus ibadah ini dengan baik. Jemaat Tuhan diberkati dalam pekerjaan tanggung jawab mereka, juga di keluarga mereka. Kami juga doakan untuk Bapak Haritanu sekeluarga. Tuhan berkati hamba-Mu dalam semua urusannya. Tuhan beri sehat selalu dengan semua keluarganya.
Kami juga doakan bangsa dan negara kami Republik Indonesia, kami taruh di dalam tangan-Mu. Pemimpin kami Pak Presiden, Tuhan Engkau Prabowo, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, negara kami ini Tuhan tolong supaya perjuangan para pahlawan kami mendahului kami, Tuhan, bisa mereka, Tuhan Yesus, keturunan yang bisa melihat negara dijaga dengan baik, diberkati, ditolong. Ada begitu banyak hal, begitu banyak masalah di bangsa ini, tapi kami percaya ada banyak mulut, lidah yang berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjaga bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali bekerja, melakukan semua aktivitas kami, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang indah di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.